Bagi sebagian orang, filsafat dapat menarik untuk dipelajari, tetapi bisa juga terlalu rumit. Namun, sebenarnya, manusia telah menerapkan filsafat dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadarinya. Filsafat sendiri memiliki manfaat tertentu yang dapat diperoleh bila manusia ingin menekuninya dengan baik. Lantas, sebenarnya apa itu filsafat? Dalam buku ajar filsafat hukum, filsafat dikenal pada kisaran tahun 700 sebelum Masehi, di Yunani. Filsafat dalam bahasa Yunani disebut juga filosofia, yang mana terdiri dua suku kata philos atau philia dan sophos. Philos sendiri berarti cinta persahabatan, sedangkan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensia. Dengan kata lain, filsafat adalah cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup individu atau pandangan masyarakat. Namun, di Jerman sendiri, filsafat dan pandangan hidup adalah dua hal yang berbeda. Filsafat merupakan suatu pandangan kritis yang sangat mendalam. Sebagai interpretasi atau evaluasi terhadap suatu hal. Ada beberapa definisi filsafat yang dikemukakan Herold Titus, yaitu: filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta, filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran, filsafat adalah suatu perangkat masalah-masalah, filsafat adalah seperangkat teori dan sistem berpikir. Sejarah filsafat Yunani dimulai dengan tiga tokoh besar Yunani, yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Ketiga tokoh besar ini berasal dari aliran Miletos, sebuah kota di Ionia. Ketiga tokoh ini berusaha mencari dan mengkaji prinsip-prinsip dasar dan sebab utama dari pusis atau alam semesta dengan suatu rasio. Selanjutnya, Thales, Anaximandros, dan Anaximenes memasuki era yang disebut era Logos yang menjadi akhir dari era mitis, yaitu era di mana kepercayaan tentang dewa-dewi masih dipegang. Era Logos mulai meninggalkan dewa-dewi untuk mengkaji dan mencari prinsip serta sebab utama realitas yang nampak di depan mata, yaitu alam semesta. Bila membahas filsafat Yunani, sudah pasti tokoh-tokohnya tidak dapat terlewatkan dari perbincangan. Jadi mari berkenalan dengan sejumlah tokoh Yunani yang menjelaskan apa itu filsafat. Thales adalah tokoh filsafat Yunani yang menganggap air sebagai esensi dari alam semesta, esensi yang menjadi penyebab utama alam semesta dapat tampak. Bahkan, bagi Thales, air menjadi satu-satunya hal yang ada sebelum alam semesta terbentuk. Anaximandros adalah murid Thales yang juga membicarakan prinsip dan sebab utama alam semesta. Menurutnya, esensi dari alam semesta adalah ketidakterbatasan. Bila Thales menganggap air sebagai esensi alam semesta, air tersebut masih memiliki kemungkinan untuk disusun dari sesuatu yang lain. Pemikiran ini juga didasari oleh segala kontradiksi yang ada di alam, seperti panas dan dingin serta basah dan kering. Tokoh filsafat Yunani berikutnya yang berkaitan dengan apa itu filsafat adalah Anaximenes. Ia adalah murid dari Anaximandros yang kemudian juga melanjutkan pemahaman gurunya tentang prinsip dan sebab utama alam semesta. Baginya, udara menjadi sebab utama dari alam semesta karena udara sendiri tak terbatas. Kemudian objek lainnya dapat terbentuk karena pemadatan dan pelonggaran ke segala bentuk, seperti angin, air, gas, dan batu. Xenophanes mengkritik gambaran tentang Tuhan yang terlalu manusiawi atau antropomorfis melalui puisi-puisinya. Baginya, Tuhan melebihi segala hal yang digambarkan manusia. Tuhan tidak terjebak dalam kategori dan terminologi yang dibuat manusia. Dengan demikian, baginya, Tuhan adalah sebab dan utama alam semesta terjadi. Selanjutnya adalah Herakleitos. Filsuf satu ini dikenal sebagai filsuf yang gelap karena tidak menjelaskan maksud dan tujuan dari puisinya secara langsung sehingga menimbulkan banyak interpretasi. Tulisannya berbentuk orakel atau ramalan yang singkat. Baginya, inti dari realitas adalah logos, perkataan atau kumpulan kata yang mengandung makna.
Idealisme adalah pandangan dalam filsafat yang dikemukakan Plato pada 2400 tahun lalu. Menurut Plato, aliran ini menjelaskan bagaimana di belakang alam empiris atau alam fenomena yang kita hayati terdapat alam ideal. Kelompok dalam aliran ini cenderung bersifat spiritual, dan berpendapat adanya suatu harmoni yang mendasar antara manusia dan alam. Pepatah mind over matter adalah salah satu contoh idealisme dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan di balik pepatah itu adalah jika kita mempercayai sesuatu itu benar dan akan terwujud, maka pada akhirnya akan tercermin pada kenyataan. Selanjutnya adalah humanisme. Aliran ini dibagi menjadi dua arah, yaitu humanisme individu dan humanisme sosial. Humanisme individu mengutamakan kemerdekaan berpikir, mengemukakan pendapat, dan berbagai aktivitas kreatif. Sementara itu, humanisme sosial berarti pendidikan bagi masyarakat keseluruhan untuk kesejahteraan sosial dan perbaikan hubungan antar manusia. Contoh dari aliran ini adalah kepercayaan akan manusia butuh berkumpul dalam suatu kelompok atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai kesejahteraan sosial atau hubungan antar manusia. Rasionalisme adalah aliran yang memandang rasio atau akal sebagai satu-satunya sumber yang dapat dipercaya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah pertanyaan, bagaimana kita dapat membuat segitiga 2 kali lebih besar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengingat prinsip-prinsip ilmu ukur yang ada pada kita. Empirisme adalah kepercayaan terhadap pengalaman. Menurut aliran ini, pengalaman memberi kepastian yang diambil dari dunia fakta. Contohnya, animal testing terbukti membahayakan hewan, setelah hewan mengalami sejumlah luka atau cacat fisik yang ditimbulkan dari percobaan tersebut. Kritisisme merupakan gabungan dari dua pandangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Empirisme menghasilkan keputusan yang sifatnya sintetis dan tidak mutlak, sedangkan rasionalisme memberikan keputusan yang bersifat analitis. Berpikir merupakan proses penyusunan keputusan yang terdiri dari subjek dan predikat. Sebagai contoh, pernyataan, "anak itu cantik," merupakan pernyataan sintetis yang diperoleh secara a posteriori karena hubungan antara keduanya dilaksanakan berdasarkan pengalaman indrawi. Semua anak belum tentu cantik karena predikat cantik dinyatakan setelah diadakan penelitian bahwa anak tersebut memang betul cantik. Sebaliknya, pernyataan lingkaran itu bulat merupakan pernyataan analitis yang diperoleh secara a priori. Dalam hal ini, predikat bulat tidak menambah sesuatu yang baru pada lingkaran karena semua lingkaran adalah bulat. Aliran berikutnya adalah konstruktivisme. Pandangan ini dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710, bahwa pengetahuan seseorang merupakan hasil konstruksi individu, melalui interaksinya dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Contohnya, klaim bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dan bahwa matahari serta planet-planet lain berputar mengelilingi bumi harus dinilai benar, tetapi keduanya tidak dapat begitu saja dilihat sebagai dua deskripsi, yang berbeda secara notasional dari satu dunia. Keberhasilan argumen ini bergantung pada bagaimana seseorang dapat secara bersamaan memahami klaim-klaim ini benar bertentangan satu sama lain, dan bahwa, begitu dipahami, tidak satu pun dari klaim tersebut dapat dinilai benar, sedangkan yang lain salah. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti kata, pikiran, dan ilmu. Bila digabungkan, epistemologi berarti cabang filsafat yang membahas pengetahuan. Cabang satu ini berasal dari kata Yunani metafisika yang berarti setelah fisika. Cabang ini diperkenalkan oleh Andronikos dan Rhodes dan menjelaskan bahwa realitas sesungguhnya bukan tampak oleh kita dalam dunia kenyataan, melainkan tidak tampak dan berada dalam dunia ide. Logika adalah cabang filsafat, yang menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan formal, dan prosedur normatif. Logika berasal dari pandangan Aristoteles yang disebut sebagai filsafat analitika.
Cabang selanjutnya adalah etika. Cabang ini seringkali dinamakan filsafat moral karena membahas baik dan buruk tingkah laku manusia. Dalam filsafat ini, manusia dipandang dari segi perilakunya. Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas keindahan. Keindahan tersebut dapat berupa kaidah ataupun sifat hakiki. Cara mengujinya adalah dengan perasaan dan pikiran manusia, seperti penilaian dan apresiasi terhadap keindahan. Pada dasarnya, filsafat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin telah kita terapkan tanpa kita sadari juga. Filsafat mendorong seseorang memahami dan menerima sesuatu lebih baik dalam berbagai keadaan atau sisi yang terlihat. Itulah sedikit penjelasan tentang apa itu filsafat. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, silahkan beri penjelasan kalian di kolom komentar.